Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya, khususnya untuk kelas 10 IPA 3 dan IPA 4. Bagaimana hari ini kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, tetap jaga kesehatan, tetap bahagia di masa pandemi ini atau masa PPKM ini. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran PJJ. Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak akan memberikan suatu materi, yaitu pola hidup bersih dan sehat. Yang kemarin sudah, pertemuan pertama kemarin di minggu kemarin itu sudah membahas tentang tetap bahagia di masa pandemi COVID-19. Sekarang kembali lagi ke materi pola hidup bersih dan sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sekarang kita masuk ke materi pola hidup bersih dan sehat. Pengertian pola hidup bersih dan sehat. Pada era modern seperti sekarang ini, banyak orang yang tidak menghiraukan kesehatan tubuhnya. Contohnya mereka yang masih di usia muda, yang semangatnya masih besar dan beranggapan bahwa tubuhnya masih kuat dan tidak bisa sakit. Padahal kita semua tahu bahwa penyakit bisa menyerang siapa saja, baik muda maupun tua. Contoh lain, orang yang tidak menghiraukan kesehatannya adalah orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Jangankan melakukan gaya hidup sehat, bahkan waktu untuk makan pun sering kali lupa. Baik, untuk menjelaskan ini bahwa kesehatan itu sangat penting sekali, ya, makanya kita berusaha untuk mengatur pola makan, mengatur pola istirahat, jangan terbebani. Walaupun kita banyak tugas, tetap istirahat, makanya diutamakan. Agar bisa menjalani pola hidup yang sehat, kita harus mempunyai niat yang kuat. Bila memiliki niat yang kuat, maka yang harus dimiliki lagi adalah rasa kemauan dan kemampuan yang kuat untuk bisa menjalani pola hidup yang sehat. Harus memiliki niat yang kuat kalau kita ingin sehat. Ya, kalau kita ingin sehat harus memiliki niat yang kuat. Niat saya bisa sehat, saya mampu sehat, ya, jangan mudah stres, jangan panik menghadapi situasi yang sekarang ini. Baik, berikut ini adalah langkah-langkah pola hidup sehat. Ada 4 langkah. Yang pertama, berolahraga, menjaga pola makan, menciptakan lingkungan sehat, istirahat yang cukup. Berolahraga, bebas olahraga apa saja, baik olahraga seperti sepak bola, bola voli, ya, olahraga misalkan nge-gym, olahraga goes, ya, yang penting bisa untuk bergerak, anggota tubuh kita untuk bergerak, jangan vakum, jangan berhenti, yang mengakibatkan imun kita turun, ya, gampang mudah terkena penyakit. Yang kedua, menjaga pola makan, ya, pola makan kita harus dijaga, jangan sembarang, misalkan sekali senang pedas, makan pedas terus, sekali senang, ya, es, minum es terus, pedas es, yang akhirnya timbulnya sakit, ya, diawali dengan sakit mah, lambung, yang akhirnya menjadi tipes. Menjaga pola makan itu, ya, kan, pola makan sehat, 4 sehat 5 sempurna, seperti makan makanan yang bergizi, bernutrisi, bervitamin, ya, berprotein. Itulah menjaga pola makan, jangan sembarangan, walaupun doyan, ya, walaupun suka, ya, jaga untuk pola sekedarnya saja. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sehat. Lingkungannya bagaimana dikatakan lingkungan sehat? Lingkungan yang bersih, lingkungan yang mempunyai ventilasi udara atau cahaya matahari masuk ke dalam rumah kita, ya, lingkungan yang bersih, ya, terhindar dari kotoran, sampah numpuk itu. Yang keempat, istirahat yang cukup, ya, yang sering diabaikan itu nomor 4, istirahat yang cukup, ya. Walaupun kita sesibuk apapun, kita butuh istirahat, karena kita bukan robot. Kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, robot pun bisa konslet kalau aktif terus, ya. Mesin pun bisa rusak kalau dia digunakan terus, ya. Apalagi kita sebagai manusia butuh istirahat yang cukup. Baik, lanjut. PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. PBS itu jumlahnya banyak sekali, ya, bisa ratusan, misalnya tentang gizi,
makan beraneka ragam makanan, minum tablet tambah darah, mengkonsumsi garam beriodium, memberi bayi dan balita kapsul vitamin A, tentang kesehatan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, setiap rumah tangga dianjurkan untuk melaksanakan semua perilaku kesehatan. Nah, ini ya, kalau kalian pengen sehat, kalian pengen kuat, kalian pengen ya tidak terkena penyakit, marilah jaga kebersihan, pola makan, istirahat yang cukup. Baik. Apa sih manfaat PHBS? Setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Anak tumbuh sehat dan cerdas, anggota keluarga giat bekerja. Pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga. Pendidikan dan modal usaha untuk menambah pendapatan keluarga. Ya, tips dalam pola hidup sehat. Apa saja tips dalam pola hidup sehat? Nah, tips dalam pola hidup sehat yang pertama, penuhi konsumsi protein. Sebagian sumber protein yang amat baik meliputi ikan, kacang-kacangan, serta daging. Tubuh memerlukan protein untuk berkembang serta ganti beberapa sel yang rusak. Yang kedua, hindari makanan yang mengandung pengawet. Nah, sekarang misalnya banyak yang makan makanan yang tidak alami, yang banyak mengandung pengawetnya ya. Karena apa? Batasilah makanan-makanan yang diolah dengan suhu tinggi serta lama atau dengan pengolahan spesifik yang dapat menyebabkan prokarsinogen layaknya makanan yang diasinkan, diasap, dibakar, dan dipanggang sehingga hangus. Ada baiknya Anda mengkonsumsi makanan yang sudah direbus. Yang ketiga, jauhi makanan berlemak. Kurangi terlampau banyak mengkonsumsi makanan gorengan serta makanan yang memiliki kandungan protein serta lemak yang cukup tinggi seperti makan jeroan. Ya, biasanya kita suka yang berlemak-lemak, apalagi gorengan. Nomor satu ya makan gorengan, ada tempe goreng, tahu goreng, ya kan, bakwan itu. Ini ya dikurangi saja, boleh tapi dikurangi atau di agak di apa? Nggak terlalu berlebihan untuk makanan yang berlemak. Yang mengakibatkan kalau goreng-goreng itu mengakibatkan juga bisa sakit batuk. Oke. Yang keempat, makan buah-buahan fresh. Tahukah Anda waktu paling baik makan buah yaitu di antara waktu makan atau sebelum saat makan. Waktu makan buah, setelah makan daya buah cuma dapat disimpan tubuh serta tidak dipakai. Kurangi minuman memiliki kandungan gula. Ada baiknya kurangi minuman yang memiliki kandungan kadar gula yang tinggi karena gula dapat mempercepat dampak penuaan, obesitas yang menyebabkan pada penimbunan lemak di liver. Bisa gunakan pemanis alami layaknya gula aren daripada gula pasir. Yang keenam, meminum banyak air. Ya, ini yang sering kita lakukan, harus kita lakukan apalagi di masa sekarang ini ya. Karena kalau kurangnya minum air ya, apalagi air putih hangat, nanti menyebabkan tenggorokan kering ya, akhirnya bisa batuk. Ya, banyaklah minum. Amat dianjurkan untuk mengkonsumsi antara 8 sampai 10 gelas air dalam sehari. Hal ini merupakan paduan yang dapat dikerjakan yaitu dengan minum segelas air sebelum saat makan. Terkadang kita tidak betul-betul lapar namun cuma dehidrasi. Yang tujuh, mengawali program olahraga dengan teratur. Ya, bila Anda tidak memiliki rutinitas olahraga, awali dengan latihan mudah serta perlahan-lahan beranjak ke tipe yang lebih berat. Pastikan olahraga yang beri kesegaran layaknya jalan-jalan saat pagi hari. Jauhi berat badan berlebih atau kegemukan. Timbangan berat badan sekali dalam 1 minggu. Penelitian menemukan bahwa efek dari kegemukan sangat berisiko berlangsungnya kanker. Semakin besar terutama kanker payudara, rahim, usus besar, lambung, ginjal, dan kandung empedu, khususnya bagi kaum wanita. Ya, itu jangan terlalu gemuk juga jangan terlalu kurus. Ya, enggak pengen gemuk tapi pengen diet biar kurus, itu tidak juga mengurangi kesehatan kita, sedang-sedang saja. Terus yang 9, istirahat yang berkualitas. Tidur saat malam hari sepanjang 6 hingga 8 jam dalam sehari amat baik untuk kesehatan. Nah, tuh. Yang nomor 10, hidup sehat dengan berolahraga. Orang yang rajin berolahraga dapat memiliki daya tahan tubuh yang tambah baik. Di samping itu, olahraga juga mempunyai banyak faedah yang lain, antara lain membuat lancar aliran darah ke beberapa sel otak, metabolisme, serta pergantian beberapa sel tubuh berlangsung lebih cepat sehingga bikin awet muda. Olahraga teratur serta teratur amat pas melindungi tubuh kita dari tumpukan lemak, sumber penyakit, serta penambah rasa yakin diri.
Yang ke-11, mempunyai lingkungan yang sehat. Nah, pola hidup dibentuk oleh lingkungan. Jika Anda ingin menukar pola hidup, mesti diawali dari lingkungan, ubahnya bermakna. Yang ke-12, berpikir positif serta menghindari diri dari stres. Nah, ini jangan ya, jangan terlalu panik, jangan terlalu stres ya. Senantiasa berpikir positif dapat bikin Anda jadi bahagia, serta dengan demikian kesehatan rohani Anda lebih terjaga. Berpikirlah positif serta optimis dan selalu bersyukur pada nikmat yang didapatkan Tuhan, serta sambutlah hari esok yang lebih cerah. Nah, ini sudah dari beberapa pola hidup sehat, ada 12 langkah pola hidup sehat ya, yang kalian harus tahu, yang kalian harus kerjakan. Jangan bermalas-malasan, apalagi kalian mempunyai waktu yang luang ya, kalian masih dalam pembelajaran jarak jauh, kalian mesti diselingi dengan olahraga, pola makannya sehat, tidur yang teratur ya, jangan mudah malas-malasan. Kalau orang selalu malas, timbulnya akhirnya ya rentan stres, jenuh ya, imun kita turun, menyebabkan banyak penyakit yang mudah datang. Baik, kalau begitu sebelum Bapak akhiri ada suatu pertanyaan. Kalau yang ingin bertanya, kalian bisa like di komentar YouTube. Nanti Bapak terus tolong subscribe atau ya like. Kalau pengen komentar, tulis di kolom komentar di link YouTube ini. Kalau gitu cukup sekian. Nah, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.